winger Barcelona, Lamine Yamal, membuktikan diri bisa menjaga omongan dengan memenuhi janji ke klub hanya dalam sebulan. Seperti diketahui, di usianya yang baru 17 tahun, Yamal sudah menjadi tulang punggung bagi timnas Spanyol dan Barcelona. Berbagai rekor telah ia pecahkan mulai dari pencetak gol termuda dalam sejarah La Liga pada Oktober 2023 lalu, kemudian pemain termuda yang tampil di Euro 2024. Hal itu sedikit dikhawatirkan oleh beberapa pakar dan pengamat sepak bola. Sudah seharusnya pihak Barcelona untuk sedikit lebih bijak dalam memperlakukan remaja penuh talenta tersebut. Yamal terus membuktikan dirinya sebagai pemain paling berpengaruh dalam permainan Barcelona. Pernyataan ini bukan hanya opini subjektif dari banyak penggemar atau pakar yang dibuktikan dengan data sebenarnya. Lamine Yamal mulai berhasil meraih impiannya satu persatu bersama Barcelona. Musim 2024 sampai 2025 menandai masuknya Lamine Yamal sebagai pilihan reguler. Kondisi tersebut sempat menuntut pengorbanan besar dari sang winger. Pemain berusia 17 tahun tersebut sempat harus menepi karena beban penampilan yang dianggap terlalu banyak. Usai sembuh dari cedera, Barcelona langsung membuat kebijakan khusus untuk Yamal. Menit bermain sang pemain mendapatkan perhatian khusus agar cederanya tidak berulang. Yamal pun meresponsnya dengan baik dan bisa menjadi pemain penting lagi setelah kembali. Tidak heran jika pada Desember tahun lalu dia langsung berani mengungkapkan target besarnya. Lantas, apa yang sudah Yamal buktikan? Dan seberpengaruh apa Lamine Yamal untuk Barcelona? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Yamal memenuhi janjinya dengan baik setelah dia melakoni laga sepanjang tahun baru. Pemain asal Spanyol tersebut comeback dan mampu mencetak 2 gol dari 2 laga di awal tahun 2025. Salah satu gol Yamal mampu memenangi gelar juara Piala Super Spanyol untuk Barcelona. Kemenangan tersebut kian manis karena diraih atas rival abadi mereka, Real Madrid. Gol Yamal menginspirasi Barcelona untuk bangkit setelah tertinggal oleh gol Kylian Mbappe. Blaugrana konsisten mengalahkan Real Madrid setelah menang 4-0 pada pertemuan pertama di Liga Spanyol musim ini. Tim asuhan Hansi Flick sebenarnya sempat berada di tren yang menurun pada akhir tahun 2024. Hal tersebut membuat klub kehilangan posisi di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Keberhasilan di Piala Super Spanyol membawa optimisme baru untuk Barcelona. Prestasi ini bisa menjadi tonggak kebangkitan Barcelona untuk kembali merebut puncak klasemen La Liga. Jelas, bantuan dari Yamal tentu begitu dibutuhkan untuk mencapai misi besar ini. Lamine Yamal, meskipun baru berusia 17 tahun, telah menjadi salah satu bintang muda paling menjanjikan di Barcelona. Sejak debutnya, Yamal telah berkontribusi signifikan setiap pertandingan di semua kompetisi. Namun, catatan mencolok muncul ketika melihat kinerja tim ketika Yamal tidak menjadi starter. Dalam 4 pertandingan di mana ia tidak bermain sejak menit pertama, Barca tidak pernah meraih kemenangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap Yamal bukan hanya sebuah anggapan, tetapi sebuah fakta yang harus dihadapi oleh manajemen dan pelatih. Kekalahan atas Real Sociedad dan Celta Vigo karena absennya Yamal sangat jelas bahwa Barca sangat bergantung kepada bocah berusia 17 tahun itu. Sedangkan saat melawan Las Palmas, pemain berusia 17 tahun itu masuk sebagai pengganti pada babak kedua. Yamal juga tidak menjadi starter saat Barcelona kalah dari Osasuna 2-4 pada September lalu. Kala itu Yamal masuk sebagai pemain pengganti. Itu berarti Barcelona tidak pernah menang dalam beberapa pertandingan La Liga di mana Yamal tidak menjadi starter. Sport melaporkan bahwa Barcelona selalu menang saat Yamal main sejak menit pertama. Kekalahan beruntun ini menunjukkan ketidakstabilan di dalam tim. Ketika Yamal ada di lapangan, permainan Barcelona terlihat lebih dinamis dan kreatif. Sebaliknya, tanpa kehadirannya, tim terlihat tumpul dan tidak memiliki koordinasi yang baik di lini depan. Ini menciptakan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh Yamal terhadap taktik permainan tim. Pelatih Hansi Flick menghadapi dilema besar. Dengan Yamal yang merupakan pilar penting, Flick perlu mencari solusi untuk mengisi kekosongan saat pemain muda ini tidak bisa tampil.
Apakah Barcelona terlalu bergantung pada satu pemain? Ataukah ini merupakan tanda bahwa tim membutuhkan permajaan dan penambahan pemain berkualitas untuk bersaing di level tertinggi? Musim lalu, Barcelona terlihat lebih seimbang, dengan banyak pemain yang mampu berkontribusi di berbagai posisi. Namun, di musim ini, ketergantungan yang tinggi terhadap Yamal menunjukkan bahwa tim mungkin perlu mengevaluasi kembali komposisi skuad dan strategi yang diterapkan. Meskipun situasi saat ini mengkhawatirkan, Yamal tetap menjadi pemain dengan potensi luar biasa. Ini adalah saat yang penting bagi manajemen Barcelona untuk mendukung perkembangan pemain muda ini dan memastikan bahwa ia tidak menjadi satu-satunya harapan tim. Barcelona memiliki tradisi panjang dalam mengembangkan pemain muda. Yamal adalah contoh terbaru dari Akademi La Masia yang terkenal. Namun, untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas tim, Barcelona perlu terus berinvestasi dalam pengembangan pemain muda lainnya. Ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada satu atau dua pemain, tetapi juga membangun skuad yang lebih kompetitif dan seimbang di masa depan. Kekalahan Barcelona dari tim-tim papan bawah adalah panggilan untuk bertindak. Ketergantungan yang tinggi terhadap Lamine Yamal menunjukkan bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam skuad dan strategi tim. Pelatih Hansi Flick dan manajemen klub harus segera mencari solusi untuk mengatasi masalah ini agar Barcelona dapat kembali ke jalur konsisten. Dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki Yamal, masa depan Barcelona masih cerah asalkan mereka mampu membangun tim yang lebih solid dan tidak hanya mengandalkan satu pemain. Ini saatnya bagi Barcelona untuk bangkit dan menunjukkan bahwa mereka masih merupakan salah satu raksasa sepak bola dunia. Kemenangan FC Barcelona atas Real Madrid di final Piala Super Spanyol menjadi sorotan dunia sepak bola. Tak hanya membawa pulang trofi bergengsi, tiga penyerang andalan mereka, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Rafinha, berhasil memecahkan rekor individu di awal tahun ini. Pertandingan yang berlangsung pada bulan Januari 2025 itu mempertegas dominasi Barca sebagai tim yang tak hanya kuat secara kolektif, tetapi juga memiliki daya ledak luar biasa di lini serang. Lamine Yamal mencuri perhatian dengan melampaui total golnya dari musim lalu. Pemain muda berbakat ini kini telah mengoleksi 8 gol, sebuah pencapaian luar biasa, mengingat musim ini baru memasuki bulan Januari. Yamal terus menunjukkan potensi besar sebagai salah satu bintang masa depan Barcelona. Robert Lewandowski, striker andalan Barcelona, juga tak mau ketinggalan. Dengan mencetak gol di laga final, ia berhasil menyamai total 27 golnya dari musim lalu. Performa konsisten Lewandowski menunjukkan bahwa usia bukanlah halangan bagi sang predator untuk terus mencetak gol demi gol. Rafinha melengkapi pesta gol Barcelona dengan mencetak golnya yang ke-19 musim ini. Jumlah ini menjadi pencapaian tertinggi sepanjang karirnya sebagai seorang penyerang. Performa impresif Rafinha memperkuat lini depan Barcelona dan menjadikannya salah satu pemain paling berbahaya di La Liga musim ini. Keberhasilan Barcelona mengalahkan rival abadi mereka, Real Madrid, bukan hanya soal trofi. Pencapaian rekor individu para pemain menunjukkan betapa tajamnya skuad asuhan Hansi Flick musim ini. Jika mereka terus mempertahankan performa ini, bukan tak mungkin Barcelona akan mendominasi di semua kompetisi yang mereka ikuti. Dengan deretan rekor yang berhasil dipecahkan, Barcelona benar-benar menggila di awal tahun ini. Akankah mereka melanjutkan tren positif ini hingga akhir musim? Mari kita nantikan aksi gemilang mereka di laga-laga selanjutnya.